Terus mulai. Sih, aku tak buang nih. Good luck. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk teman-teman semua dimanapun berada. Syukur Alhamdulillah karena Allah masih memberikan kesempatan bagi kita bertatap maya dalam pembahasan topik pertama, yakni usaha, dalam rangkaian materi usaha dan energi. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Melalui ayat tersebut dapat diperoleh makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan banyak tanda kebesarannya melalui ciptaan yang ada di muka bumi ini. Kita sebagai manusia hendaknya mampu mencerna hal ini sebagai perwujudan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala ciptaan bahkan hingga aktivitas yang dilakukan oleh makhluk Allah memiliki hikmah pada setiap detailnya. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk membantu saudara kita yang sedang mengalami kesulitan. Yuk, kita kenalan dulu. Perkenalkan teman-teman, ini adalah Pak Budi. Alhamdulillah, hari ini beliau akan berpindah dari kontrakan menuju rumah barunya. Tapi beliau membayangkan betapa penatnya jika harus mengangkat semua barang itu ke pick up. Saat ini Pak Budi sedang memiliki 3 pilihan kapasitas yang sama, namun memiliki ketinggian yang berbeda. Melihat kapasitas yang sama, Pak Budi merasa satu pick up sudah sangat cukup untuk membawa barang-barangnya. Berbekal sebuah papan, Pak Budi membentuk bidang miring sebagai jalan benda untuk masuk ke dalam pick up. Saat disandarkan ke bak pick up pertama membentuk sudut sebesar 10 derajat. Pick up kedua membentuk sudut 20 derajat dan pick up ketiga membentuk sudut sebesar 20 derajat dan pick up ketiga membentuk sudut sebesar 30 derajat. Melihat hal ini, Pak Budi pun bingung. Bisakah kamu membantu Pak Budi untuk mempertimbangkan pick up mana yang bisa membantu Pak Budi untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan mudah dan cepat apabila memberikan gaya yang sama? Untuk membantu Pak Budi menghadapi masalah ini, mari kita lakukan bersama dalam bagian selanjutnya. Namun sebelum kita mulai, mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi teman-teman semua dalam proses mencari ilmu dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk teman-teman semua dimanapun berada. Syukur Alhamdulillah karena Allah masih memberikan kesempatan bagi kita semua bertatap maya dalam pembahasan topik yang kedua, yakni topik energi kinetik dalam rangkaian materi usaha dan energi. Di alam semesta ini kita menemukan banyak sekali jenis energi. Walaupun tak tampak, energi merupakan sesuatu yang nyata. Untuk itu, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, hendaknya kita senantiasa berlomba-lomba untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Manfaat sesungguhnya dari ilmu justru didapatkan oleh manusia dan diapresiasi dengan sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggikan derajat teman-teman para penuntut ilmu karena ridha Allah.
seperti yang telah termaktub dengan indah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum gak gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di kehidupan sehari-hari, energi kinetik merupakan sebuah energi yang dekat dengan kita. Bahkan energi kinetik terdapat di tempat bermain. Apakah teman-teman pernah melihat roller coaster atau bahkan pernah bermain menaiki roller coaster? Sangat menyenangkan dan menantang, bukan? Tapi, apakah teman-teman tahu bahwa roller coaster itu tidak memiliki mesin loh di keretanya? Tetapi, hanya ada motor yang menggerakkan rantai supaya dapat membuat roller coaster ini berada di puncak pertama dari rangkaian roller coaster yang dilaluinya. Lalu, bagaimana setelahnya? Bagaimana ia bisa melewati lintasan yang panjang itu tanpa mesin di keretanya? Untuk menemukan jawabannya, mari kita pecahkan bersama di pembelajaran setelah ini. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Semoga Allah tetap salah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Tetap semangat dalam menuntut ilmu bagi teman-teman pejuang ilmu, dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Apa? aku kurang tak mau ada pesawat. Getar lah, emang. Ora, kalau anak telepon. Oh, iya. Masih ngerekam. Mau rapus ngoceh tawa-tawa gak ngangkat. Sat. Itu yang saya takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk teman-teman semua dimanapun berada. Syukur alhamdulillah karena Allah masih memberikan kesempatan bagi kita bertatap maya dalam pembahasan topik yang ketiga, yakni energi potensial gravitasi dalam rangkaian materi usaha dan energi. Energi potensial gravitasi merupakan salah satu bagian dari materi usaha dan energi seperti yang sedang dilakukan oleh teman kita, yakni Gali. Saat ini, Gali sedang bermain skateboard di taman skate. Dia sudah bermain beberapa kali dengan berbagai macam bentuk lintasan. Namun kali ini Gali sedang mencoba sebuah lintasan baru yang berbentuk kurva simetris yang baru dibangun di kotanya. Lintasan ini sangat menarik, sehingga membuat Gali sangat ingin mencobanya. Tapi
Tapi kali ini lintasan ini sangat menarik sehingga membuat Gali sangat ingin mencobanya. Tapi kali ini Gali tidak sendiri. Dia bermain bersama Arif yang memiliki berat badan yang sama dengan Gali. Mereka ingin melakukan eksperimen dengan melalui lintasan ini pada waktu yang bersamaan, namun pada titik yang berseberangan, untuk mengetahui energi yang mereka miliki pada titik sejajar yang berseberangan. Apakah kamu bisa membantu mereka untuk mengetahuinya? Untuk membantu mereka, mari kita lakukan bersama dalam pembelajaran kali ini. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, waj'alni minas shalihin. Sekali lagi, jangan pernah teman-teman merasa lelah dan patah semangat untuk belajar. Selayaknya yang telah dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam yang berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam untuk mencari ilmu. Kisah indah ini telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalamnya, yakni surah Al-Kahfi ayat 66 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kisah indah ini telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalamnya, yakni surah Al-Kahfi ayat 66 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta. Kisah indah ini telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalamnya, yakni surah Al-Kahfi ayat 66 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Yang artinya, Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Tetap semangat dalam menuntut ilmu bagi teman-teman pejuang ilmu, dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk teman-teman semua dimanapun berada. Syukur Alhamdulillah karena Allah masih memberikan kesempatan bagi kita bertetap maya dalam pembahasan topik yang keempat, yakni energi potensial pegas dalam rangkaian materi usaha dan energi. Banyak hal di kehidupan sehari-hari kita yang memanfaatkan pegas, seperti pompa ban hingga pegas yang ada di mobil-mobilan saat kita kecil. Di bidang olahraga, kita juga dapat menjumpai pegas atau benda elastis yang seperti pegas dimanfaatkan. Olahraga ini adalah olahraga panahan. Dalam panahan terdapat dua buah bagian yang penting, yakni busur dan anak panah. Pada busur panah terdapat tali yang menjadi benda elastis sebagai pelontar anak panah, seperti yang sedang dilakukan oleh Andi. Saat ini Andi sedang berada
Saat ini Andi sedang berada di hutan untuk melakukan outbound dengan tema memanah. Saat ini Andi sedang berada di hutan untuk melakukan outbound dengan tema memanah. Dalam outbound ini, Andi diberikan bekal 12 anak panah identik untuk membidik 4 papan panah yang terletak di jarak tertentu. Dalam outbound ini, Andi diberikan bekal 12 anak panah identik untuk membidik 4 papan panah. 4 papan panah ini terletak di jarak tertentu dan terdapat di pohon. Sebelum memulai, dia diberikan kesempatan untuk memilih busur dengan elastisitas yang berbeda. Sebelum memulai, dia diberikan kesempatan untuk memilih busur dengan elastisitas yang berbeda-beda dan anak panah identik. Andi bingung harus mempertimbangkan hal apa saja untuk memilih busur sebagai pelontar. Yuk kita bantu Andi untuk memenangkan outbound ini di pembelajaran energi potensial Pegas hari ini. Namun sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Jangan pernah lelah untuk mencari ilmu bagi teman-teman para pejuang ilmu. Jangan pernah lelah untuk mencari ilmu bagi teman-teman para pejuang ilmu. Jangan pernah lelah untuk mencari ilmu bagi teman-teman para pejuang ilmu. Karena mencari ilmu merupakan suatu kewajiban sebagaimana yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kolam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kekuatan bagi teman-teman dalam proses mencari ilmu dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk teman-teman semua dimanapun berada. Syukur Alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan bagi kita bertatap maya dalam pembahasan topik yang terakhir, yakni hukum kekekalan energi mekanik dalam rangkaian materi usaha dan energi. Dalam hukum kekekalan energi mekanik, kita sering mendengar hukum kekekalan energi yang berbunyi, energi tidak dapat dimusnahkan, tetapi dalam hukum kekekalan energi mekanik, kita sering mendengar hukum kekekalan energi yang berbunyi, energi tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat diubah dalam bentuk yang lain dan dimanfaatkan untuk kepentingan energi. Di kehidupan sehari-hari, kita dapat menjumpai hal ini melalui peralatan listrik yang ada di rumah, seperti lampu. Ada banyak jenis lampu yang kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari, seperti lampu bohlam dan lampu CFL atau lampu neon. Kita tahu bahwa bohlam
tahu bahwa lampu bohlam seringkali dimanfaatkan untuk menetaskan telur ayam atau menghangatkan anak ayam. Sedangkan lampu CFL lebih sering dimanfaatkan untuk menerangi ruangan yang ada di dalam rumah. Namun, apakah teman-teman tahu mengapa hal ini dapat terjadi? Dan apabila digunakan lampu jenis manakah yang lebih hemat berdasarkan tinjauan hukum kekekalan energi mekanik? Untuk itu, mari kita belajar lebih lanjut dalam pembelajaran hukum kekekalan energi mekanik hari ini. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, waj'alni minas shalihin. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kekuatan bagi teman-teman dalam proses mencari ilmu, karena menuntut ilmu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib untuk dilakukan apabila dibandingkan dengan berjihad selayaknya yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaksud dengan indah dalam surah At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, A'udzu billah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna astagfirullah kak gitu. Aduh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafara min kulli firqatin minhu ta'ifatun liyatafakkaru. Falawla nafara min kulli firqatin minhu ta'ifatun liyatafaqahu fid dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون, yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan kekuatan bagi teman-teman semua dalam proses mencari ilmu, dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.